Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami MHG Channel. Sahabat MHG, tutorial kali ini akan membahas pembelajaran tematik kelas 6, tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Dengan judul subtema Rukun dalam Perbedaan. Adapun materi pembelajaran 1, kompetensi dasar 3.3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 2, kompetensi dasar 3.4, menggali informasi penting dari buku sejarah. Menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sedangkan tujuan pembelajaran 1, siswa mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi. 2, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sahabat MHG, mari kita awali tujuan yang pertama, yaitu adaptasi pada tumbuhan. Di sini saya tampilkan gambar bambu. Bambu ini memiliki bulu yang tajam dan gatal. Gunanya untuk melindungi diri dari serangan musuhnya. Kemudian berikutnya, adaptasi pada tumbuhan masih. Di sini ada hidrofit. Pada tutorial sebelumnya sudah disampaikan, hidrofit adalah tanaman yang hidup di air. Contohnya di sini kita lihat ada enceng gondok. Kemudian di sini ada teratai. Dua tanaman ini merupakan contoh tanaman hidrofit. Nah, ciri khusus dari tanaman hidrofit, 1, batangnya berongga sebagai jalan oksigen sampai ke akar dan juga supaya tumbuhan tersebut bisa terapung. 2, daunnya lebar dan tipis untuk menyerap cahaya, gunanya untuk memperbanyak penguapan. Pada tutorial sebelumnya kita sudah membahas tentang tanaman teratai, ciri khusus dan bentuk adaptasinya. Berikutnya ini ada tumbuhan higrofit. Higrofit adalah tanaman yang tumbuh pada udara yang lembab. Ada tumbuhan paku, misalnya di sini ada pakis. Kemudian di sini ada gambar lumut. Nah, ini adalah tergolong tanaman higrofit. Jadi tanaman yang tumbuh pada udara yang lembab. Nah, ciri khusus tumbuhan higrofit, 1, daunnya tipis dan banyak stomata. Ini untuk mempercepat penguapan. Yang kedua, batangnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Berikutnya adalah tumbuhan xerofit. Xerofit adalah tanaman yang tumbuh baik di daerah yang panas atau di daerah yang kering. Di sini ada contoh lidah buaya. Kemudian ada lagi di sini gambar kaktus. Tentunya masih ada tanaman yang lain yang tumbuh baik di daerah yang panas atau daerah kering, atau tumbuhan xerofit. Nah, ciri-ciri dari tumbuhan xerofit, 1, daunnya berbentuk duri. Nah, ini untuk mengurangi penguapan, karena hidup di daerah yang kering, kurang air, maka penguapannya harus dikurangi. Yang kedua, batangnya tebal
gunanya untuk menyimpan air. Kita lihat batang lidah buaya maupun batang kaktus ini sangat tebal, gunanya untuk menyimpan air. Berikutnya, akarnya panjang. Ini gunanya untuk mencari air di tempat yang cukup jauh. Sahabat MHG, materi berikutnya yaitu menggali informasi dari teks. Saya ingatkan kembali bahwa untuk menggali sebuah informasi, kita bisa membuat kalimatannya dengan rumus 5W plus 1H yang pernah disampaikan pada tutorial sebelumnya. W yang pertama what, artinya apa. W yang kedua where, artinya di mana. W yang ketiga when, artinya kapan. W yang keempat who, artinya siapa. W yang kelima why, artinya mengapa. Dan satu lagi H, yaitu how, artinya bagaimana. Dengan menggunakan rumus 5W plus 1H ini, kita bisa mengetahui informasi yang ada di dalam sebuah teks ataupun peristiwa. Di sini saya tampilkan sebuah paragraf. Saya baca. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasimeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Untuk menggali informasi dari paragraf yang telah kita baca, kita bisa membuat kalimat tanya seperti ini. Misalnya di sini, siapa saja yang menyusun konsep teks proklamasi? Nah, di situ ada 3 orang, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian pertanyaan kedua, di mana teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Tadi di dalam sebuah teks sudah disampaikan bahwa teks proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pertanyaan ketiga, kapan Bung Karno wafat? Ingat di dalam teks tadi di sini sudah ditampilkan Bung Karno wafat pada tanggal 21 Juni 1970. Pertanyaan keempat, apa saja jasa Bung Karno bagi bangsa Indonesia? Jadi secara garis besar dikatakan bahwa Bung Karno adalah orang atau salah satu orang yang mendirikan negara Indonesia, kemudian yang menyusun dan mengonsep teks proklamasi. Nah, kalau kita ambil secara keseluruhan informasi dari teks ini, ya, yang pertama, teks proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno atau teks proklamasi ya, disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Informasi yang kedua, teks proklamasi dibacakan pertama kali oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Informasi yang ketiga, Insinyur Soekarno
wafat di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Jasa Bung Karno bagi bangsa Indonesia, ikut mendirikan bangsa Indonesia dengan jalan menyusun teks proklamasi kemerdekaan dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Demikian sahabat MHG tutorial kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.